Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Abi Aska di Majalengka. Dengan Nabi SK di Majalengka. Kita bersolat terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung. Ingin bertanya tafsiran Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 Buya. Apa bunyinya gimana? Yang artinya begini Buya. Yang sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah telah menciptakan dalam Sebentar, lalu dia bersemayam di atas ars. Ya, yang maksudnya pertanyaan yang pertanyaannya yang bersemayam itu apa diam di ars? Baik. Bagaimana Bu ya? Ya syukran Bu ya. baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu ya. Baik, bismillah. Ini adalah namanya ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Ya, karena ayat mutasyabihat ini sering hawa nafsu masuk di dalamnya. Sehingga kadang lupa kaidah-kaidah tentang keimanan. Pertama yang harus kita yakini bahasanya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa apapun dengan apapun dari makhluknya. Bahasa akidah yang pertama ini kita pelajari adalah mukhalafatun al-mukhalafatu lil hawadithi. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka ini kaidah. Jadi segala sesuatu yang menjadikan bayangan-bayangan, hayalan-hayalan kita, pemikiran kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka harus kita tepis. Harus seperti itu. Allah tidak seperti makhluknya. Nah, kemudian di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan Allah punya sesuatu yang sama dengan yang dimiliki makhluknya. Seperti disebutkan tentang Allah istawa. Ini pekerjaan yang nabah seorang raja yastawi ala arsyihi. Seorang raja duduk di tahtanya. Kemudian juga ada yad, ada tangan Allah. Kan begitu? Ada tangan Allah. Nah ini segala sesuatu yang disematkan kepada Allah. Nah kan? Yang kalimat itu secara zahir ada dimiliki oleh manusia, menyerupai manusia. Maka dari lafaz-lafaz tersebut dikembalikan kepada bahasa Arab. Makna dalam bahasa Arab apa? Di dalam memaknai bahasa Arab ada dua cara. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Ada takwil, ada makna. Ya. Ada makna hakiki dan makna majazi untuk mentakwilinya. Kadang makna hakiki itu sendiri tidak satu. Ada berbanyak makna. Maka karena banyak makna, jangan sampai kita memilih makna yang menyerupai makna yang ada pada makhluknya. Akan tapi di sana ada ambil beberapa makna yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti, nah, istawa itu sendiri, kalau saya astawi ala kursi wa arsy, aku duduk semacam ini. Saya. Tapi mana istiwa itu ada 7 sampai mengatakan 11. Istawa bisa saja bertahta, seorang raja istawa ala. Bertahtanya seorang raja itu macam apa? Ya bertahta bukan duduk di kursi saja, menguasai kerajaan itu semuanya, kan begitu. Apakah maksudnya kalau seorang raja bertahta itu ya, duduk di kursinya tok, tidak ada urusan dengan saya, nggak bisa. Selagi seorang raja bertahta ya menguasai semua kerajaan yang ada di bawah naungannya. Mana? Nah, ini berkuasa, menguasai, ya kan? Berkuasa. Jadi istawa itu berkuasa, bahasa Arab berlaku. Maka makna istawa di sini jangan sampai dimaknai dengan makna istawa yang khas untuk makhluk Allah. Istiwaku, aku duduk di atas kursiku ini. Tapi istawanya seorang raja bertahta. Berarti istawa Allah ini nggak bisa, jangan diartikan Allah duduk di atas arsy. Tapi Allah menguasai arsy, istawa. Dan juga kalau kita lihat dari ayatnya itu adalah tentang penciptaan. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-nya. Ya. Beristiwa di atas arsy-nya. Nah ini jangan diartikan duduk. Kalau kita mengartikan duduk menyerupakan dengan makhluk, dan itu adalah termasuk tasbih yang diharamkan. Jadi istiwa, karena istawa maknanya banyak, maka beri makna. Kalau kita ingin beri makna yang sesuai dengan kebesaran Allah, dan tidak menjadi ciri khasnya seorang makhluk. Iya. Maka istawa diartinya berkuasa, itu sah. Maka dalam bahasa akidah lain, bahasa lain dari bahasa akidah adalah dengan 2 manhaj.
Di dalam memahaminya itu akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Yang pertama adalah tauhid, serahkan kepada Allah. Sebab istiwa maknanya jelas. Tinggal dinisbatkan ke siapa. Kalau istiwaku ya begini, istiwanya raja begini. Maka istiwa Allah juga jelas, begitu. Nah, istiwa itu makna istiwa itu jelas. Sehingga suatu ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa maklum. Makna istiwa semua orang tahu. Tinggal bagi siapa istiwa itu. Nah, wal kaif ghairu ma'qul. Adapun cara istiwa Allah nggak bisa masuk akal. Kalau istiwamu jelas, tapi urusan dengan Allah nggak bisa masuk akalmu. Istiwa Allah itu bagaimana? Karena tidak masuk akal, jangan mengakal-ngakalkan. Sudahlah. So gimana? Wa so'alu anhu bid'atun. Tanyanya sudah nggak benar. Tanya sudah nggak benar. Maka dari itu bagaimana? Para ulama ahli sunnati wal jamaati punya dua cara agar kita tidak cerewet banyak bertanya. Namanya tafwid. Bahwasanya Allah beristiwa dengan sesungguhnya. Tapi bagaimana istiwa itu? Jangan banyak ngomong itu. Sudah serahkan kepada Allah. Yang jelas bukan seperti istiwamu. Allah yastawi ala arsyihi. Dan jangan dikatakan duduk. Bahasa istiwa. Istiwa sudah ya istiwa. Istiwa kan punya makna banyak. Nah, tapi kemudian setelah itu para ahli ulama yang lain, ulama ahli sunnati wal jamaati ada membawa namanya ta'wil. Ta'wil itu dibawa kepada makna, makna yang sesuai, sesuai namanya ta'wil. Sesuai tentunya dengan dalil yang lainnya. Nggak boleh menakwili tanpa ta'wil, tanpa dalil. Contohnya istawala ini kalau diberikan kepada raja makna menguasai ya, maka kalau dinisbatkan kepada Allah bisa jadi. Kemudian makna berkuasa memang ada dalam firman Allah dalam ayat lain tentang qudrah Allah. Jadi istawala maka Allah berkuasa. Bisa saja menguasai. Menguasai aras bagaimana? Memang Allah menguasai aras. Yastawi Allah menguasai. Jadi dari ngurusi bumi ya kan? Seperti halnya Allah mengurusi seorang hamba. Kemudian mengurusi hamba yang lainnya bukan berarti bumi ditinggal. Ini seolah-olah kalau dipahami Allah ke aras berarti bumi ditinggalkan. Setelah menciptakan langit bumi Allah tinggalkan. Seolah-olah Allah duduk di bumi kemudian naik ke aras. Ini tambah salah lagi. Biasa. Jadi seperti halnya begini. Allah telah memberikan rizki si fulan. Besok gantiannya Allah beri rizki si fulan. Apakah si fulan yang pertama ditinggal? Enggak. Jadi Allah menciptakan bumi, menciptakan langit. Kemudian Allah yastawi alal arsh. Allah bersifat di arasnya Allah. Maknanya Allah mengurusi arasnya. Bisa berkuasa atas arasnya boleh. Maknanya disesuaikan. Lah kalau sudah aras diurusi oleh Allah, semua yang ada di dalamnya diurusi oleh Allah. Intinya jangan ada yang mengatakan Allah duduk di atas aras. Allah tidak memerlukan tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat dan semua tempat ciptaan Allah. Sebelum adanya tempat Allah sudah ada dan setelah adanya tempat Allah ada seperti sebelum adanya tempat. Enggak memerlukan tempat.